karena ingin fokus untuk pengobatan, sehingga beliau melakukan pengunduran diri. Mengapa Nani mendadak mundur dan apakah Soedaryono dapat membawa perubahan di BGN? Nani S. Deyang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Di akun media sosial Facebook pribadinya, Nani menjabarkan penyebab langkah itu diambil. Dikatakannya dirinya pamit ke Presiden Prabowo karena alasan kesehatan dan dia akan menjalani pengobatan di luar negeri pada Rabu 22 Juli. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pengunduran diri Nani Deyang terjadi tak lama setelah dilantik menjadi Kepala BGN pada 8 Juni 2026. Namanya disebut-sebut dalam pusaran dugaan korupsi MBG yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menuduh Nani terlibat dalam perubahan nama Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga berafiliasi dengan Nani. Kuasa hukum Sony, Krisnamurti, menyebut kliennya mengungkap tuduhan terkait Nani saat diperiksa selama kurang lebih 9,5 jam di Gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta, 18 Juni lalu. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menuduh Nani terlibat dalam perubahan nama Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diduga terafiliasi dengan Nani. Kuasa hukum Sony, Krisnamurti, mengungkapkan kliennya mengungkap tuduhan terkait Nani saat diperiksa selama lebih kurang 9,5 jam di Gedung Jampitsus Kejagung, Jakarta, 18 Juni yang lalu. Kedua, menanggapi tuduhan yang disampaikan Sony Sonjaya kepada Nani, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi menyebut penyidik tidak bisa tergantung pada keterangan satu orang. Tuduhan itu, kata dia, harus diperkuat dengan bukti dan keterangan saksi lain serta dokumen pendukung. Syarif mengatakan penyidikan kasus di BGN terus berjalan dan Nani Deyang berpotensi diperiksa penyidik. Ketiga, penunjukan Soedaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru menggantikan Nani disebut sejumlah pengamat tidak akan membawa perbaikan apa-apa, bahkan bisa lebih buruk di tengah banyaknya persoalan dalam program makanan bergizi gratis MBG. Mereka mengkritisi Soedaryono sebagai salah satu hambalang boys. Ahli kebijakan dan kesehatan pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah, meragukan latar belakang Soedaryono yang tidak punya keahlian dalam bidang pemenuhan gizi. Selain itu, Soedaryono dikenal sebagai orang dekat Prabowo di Partai Gerindra. Dia itu kan politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia dipilih bukan berdasarkan meritokrasi, bukan karena capable atau mampu, tapi memang nepotisme, ujarnya. Kami melihat dia ditunjuk karena memiliki jejaring yang dekat dengan Presiden seperti Dadan Hindayana dan juga Nani Deyang. Mereka memang bukan meritokrasi di bidang itu yang berhubungan dengan pemenuhan gizi anak. Buktinya Ibu Nani baru sebulan sudah menyerah, sambungnya. Melihat posisi Soedaryono, Isnawati menilai sulit bagi pria tersebut untuk mengambil keputusan secara transparan, objektif, dan akuntabel alias tanpa dipengaruhi oleh kedekatan dan kekuasaan. Keempat, Direktur Riset Center of Economic and Law Studies Selios, Media Askar Wahyudi, berpendapat. Dia mengatakan penunjukan Soedaryono sebagai Kepala BGN tidak lepas dari konflik kepentingan dengan Partai Gerindra yang dia klaim memiliki sebagian besar dapur MBG. Klaim itu sejurus dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut setidaknya ada 7 yayasan pengelola dapur MBG yang memiliki kaitan dengan individu dari Partai Gerindra. Itu mengapa dia tidak heran kalau pucuk pimpinan BGN tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan kesehatan atau gizi. Kalau dilihat dari kacamata tata kelola kelembagaan, tidak masuk penunjukan Soedaryono tersebut, kata Media Askar. Kelima, Isnawati Hidayah mengatakan persoalan di tubuh BGN sudah terlalu rumit. Selain didera pusaran dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan pegawai BGN seperti Dadan Hindayana dan kawan-kawan, sedari awal lembaga ini tidak punya strategi yang jelas dalam menjalankan programnya. Artinya, mau seperti apa program makan bergizi gratis di Indonesia? Dan yang paling penting, tata kelolanya sudah salah dari awal, ucap Isnawati. Ditambah, para pemimpinnya tidak memiliki kepakaran dan meritokrasi di bidang itu.
Hal lain, BGN tidak pernah melakukan evaluasi dan audit terbuka setelah 1 tahun lebih program berjalan, apalagi di tengah banyaknya kasus dugaan keracunan. Merujuk laporan Komnas HAM, dalam 1,5 tahun program MBG ditemukan 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berdampak pada 38.000 orang. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak awal 2025 hingga April 2026 terdapat 33.626 pelajar di Indonesia mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan dalam program MBG. Yang paling dasar atau basic, evaluasi dan audit. Sudah 1,5 tahun MBG berjalan, secara serampangan berjalan. Kami dari masyarakat sipil menginginkan adanya evaluasi, katanya saat libur sekolah, tapi faktanya tidak ada perubahan. Keenam, berkait dengan perkara dapur SPPG, Media Askar dari Selios menilai jika Sudaryono betul-betul ingin membenahi program andalan Presiden Prabowo itu, maka dia dan 5 pejabat baru MBG harus berani menghentikan ribuan dapur milik Polri dan TNI, bahkan yang terafiliasi dengan partai politik termasuk Gerindra. Sebab sedari awal pembentukan dapur-dapur itu melanggar aturan terkait pengadaan barang dan jasa. Setelah penghentian dapur-dapur yang disebutnya melanggar aturan dan salah sasaran itu, barulah BGN bisa menata ulang lokasi SPPG sesuai kebutuhan dan target penerima manfaat. Semisal di daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah 3T. Dengan demikian, hitungan Selios, anggaran untuk program MBG hanya membutuhkan kurang lebih 67 triliun rupiah, bukan 287 triliun rupiah per tahun. Jadi, tidak perlu institusi besar seperti BGN untuk pelaksanaan program MBG. MBG bisa dikelola tersentralisasi oleh sekolah, komunitas, dan puskesmas. Bagaimana, Mas Daryono? Berani? Paham sampai di sini? Salam melek politik.